Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cirani Raiga Pranata dengan NIM 230702687 dari kelas Gizi 2C, Prodi Gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem pernafasan. Sebelumnya, apa itu sistem pernafasan? Pernafasan atau respirasi adalah menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen atau O2 ke dalam tubuh dan melepaskan karbon dioksida atau CO2 sebagai sisa dari oksidasi. Respirasi dapat juga dikatakan sebagai pertukaran gas yang terjadi antara udara dan darah di paru-paru. Respirasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada respirasi luar, yaitu pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara. Dan yang kedua ada respirasi dalam, yaitu pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Fungsi sistem pernafasan diantaranya adalah yang pertama, sebagai pertukaran gas, kedua, mengatur pH darah, ketiga, produksi suara, yaitu udara bergerak melewati pita suara untuk bersuara atau berbicara, keempat, ada olfaksi atau indera penciuman, dan yang terakhir adalah mengaktifkan kekebalan. Berikut adalah gambar dari organ sistem pernafasan yang terdiri dari rongga hidung, rongga mulut, faring, laring, trankea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, diafragma, dan alveolus. Organ pernafasan dibagi menjadi dua bagian, yaitu organ pernafasan bagian atas yang terdiri atas hidung, rongga hidung, faring, laring, dan trankea, dan yang kedua ada organ pernafasan bagian bawah yang terdiri atas bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru atau polma. Yang pertama ada organ pernafasan hidung, yaitu udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung berselaput, ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Di dalam rongga hidung juga terdapat rambut-rambut kecil dan tebal. Rambut-rambut itu memiliki fungsi untuk menyaring partikel kotoran-kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama udara. Selain itu, ada juga konka yang memiliki fungsi untuk menghangatkan udara dingin yang masuk ke dalam rongga hidung. Yang kedua yaitu ada faring. Udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring merupakan perjabangan dua saluran, yaitu saluran pernafasan atau nasofarinx pada bagian depan dan saluran pencernaan atau orofarinx pada bagian belakang. Fungsi utama faring adalah menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan. Faring juga menyediakan ruang dengung atau resonansi untuk suara percakapan. Struktur faring terdiri dari lapisan mukosa, fibrosa, dan juga muskular atau otot. Berikut adalah anatomi dari faring, yaitu terdiri dari nasofaring, orofarinx, dan juga laringofaring. Selanjutnya ada laring. Laring terletak di bawah faring dan merupakan pangkal tenggorokan. Laring dikelilingi oleh tulang rawan. Salah satu tulang rawan pada laring disebut epiglotis. Epiglotis terletak di ujung bagian pangkal laring dan berfungsi untuk menyalurkan udara menuju trankea. Laring diselaputi oleh membran mukosa yang terdiri dari epitel berlapis pipih yang cukup tebal sehingga kuat untuk menahan getaran-getaran suara pada laring. Fungsi utama laring adalah untuk melindungi saluran pernafasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik, sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran nafas. Berikut adalah anatomi dari laring, yaitu di sini terdapat tong atau lidah. Di sini ada bagian dari laring, yaitu terdiri dari epiglotis, subglottis, vocal cord, glottis, dan subglottis. Di bawahnya terdapat esofagus dan trankea. Selanjutnya ada trankea. Trankea tersusun dari cincin tulang rawan dan terletak di depan kerongkongan di antara laring dan bifurcatia. Trankea berbentuk pipa. Bagian dalam trankea licin dilapisi oleh selaput lendir. Sel epitel silindris bersilia berfungsi untuk menahan debu atau kotoran dalam udara agar tidak masuk ke paru-paru. Fungsi trankea adalah mengusir debu-debu halus yang lolos dari penyaringan di rongga hidung. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan dan berjumlah sepasang.
Masing-masing bronkus terus bercabang sampai dengan 20-25 kali sebelum sampai ke alveoli. Sampai dengan percabangan bronkus terakhir sebelum bronkiolus, bronkus dilapisi oleh cincin tulang rawan untuk menjaga agar saluran nafas tidak kolaps atau kempis sehingga aliran udara lancar. Fungsi bronkus adalah menyediakan tempat jalannya udara yang dibawa masuk ke dalam paru-paru dan untuk mengeluarkan udara. Selanjutnya ada bronkiolus, yaitu bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Pada bronkiolus ini sudah tidak terdapat cincin tulang rawan. Bronkiolus akan bercabang banyak dan berakhir pada alveolus. Akhir percabangannya banyak terdapat gelembung-gelembung alveolus yang merupakan tempat pertukaran gas CO2 dengan O2. Selanjutnya alveolus. Bagian terakhir dari perjalanan udara adalah di alveoli. Dindingnya tipis, lembab, dan dibungkus oleh pembuluh darah kapiler, di mana darah yang mengandung CO2 akan dipertukarkan dengan gas O2 dari udara yang diserap. Terdapat sekitar 300 juta alveoli di kedua paru dengan diameter masing-masing rata-rata 0,2 mm. Berikut adalah gambaran dari organ paru-paru, yaitu di sini terdapat paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan yaitu terdiri dari 3 lobus paru-paru dan juga terdapat bronkiolus dan bronkus, sedangkan pada paru-paru kiri hanya terdapat 2 lobus paru-paru dan juga terdapat alveolus. Paru-paru atau polma. Paru-paru adalah alat pernafasan utama yang terletak dalam rongga dada, letaknya di kanan dan di kiri, dan tengahnya dipisahkan oleh jantung. Paru-paru ada 2 bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmodexter, yang terdiri dari atas 3 lobus, dan paru-paru kiri atau pulmosinester, yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis, disebut pleura. Selaput bagian dalam yang langsung meliputi paru-paru disebut pleura dalam atau pleura visceralis, dan selaput yang menyelimuti rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar atau pleura parietalis. Selanjutnya ada diafragma. Diafragma adalah otot pada paru bagian bawah yang memiliki kubah, dan itu ialah di mana pernafasan dimulai. Ketika Anda menarik nafas, diafragma berkontraksi, mendatar, dan ditarik ke bawah. Dengan gerakan ini, ruang-ruang meningkat dan udara dapat ditarik ke paru-paru. Ketika Anda mengeluarkan nafas, diafragma mengempis, mengurangi ruang dan udara dipaksa keluar. Rongga dada diperkuat oleh tulang-tulang yang membentuk rangka dada atau rusuk dan tulang dada. Ini adalah gambar dari proses mekanisme pernafasan, yaitu yang pertama ada pada saat udara masuk, saat menarik nafas, otot diafragma yang ada di rongga dada akan berkontraksi. Otot ini pada awalnya berbentuk melengkung, kemudian akan menjadi lurus saat berkontraksi. Ketika otot diafragma berkontraksi, maka rongga dada akan mengembang, sehingga tekanan di dalam rongga dada akan berkurang dan memungkinkan masuknya udara. Di sini digambarkan yaitu saat udara masuk, tulang rusuk bergerak keluar, dan diafragma menjadi datar. Selanjutnya ada pada saat udara keluar, yaitu pada saat mengeluarkan nafas, otot diafragma akan melemas sehingga rongga dada akan mengecil yang mengakibatkan tekanan di dalam rongga dada menjadi naik dan udara akan tertekan keluar. Pada gambar ini dapat dilihat yaitu pada saat udara keluar, tulang rusuk bergerak masuk dan diafragma relaksasi. Selanjutnya ada jenis dan mekanisme pernafasan. Pertama ada pernafasan dada, yaitu terdapat 2 mekanisme. Yang pertama ada mekanisme inspirasi pernafasan dada, diantaranya yaitu otot antar tulang rusuk atau musculus intercostalis eksternal berkontraksi, tulang rusuk terangkat pada posisi datar, dan paru-paru mengembang. Tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar, dan udara luar masuk ke paru-paru. Yang kedua ada mekanisme ekspirasi pernafasan dada, diantaranya otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk menurun, paru-paru menyusut, tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar, dan udara keluar dari paru-paru.
Yang kedua, yaitu ada pernafasan perut. Nah, pernafasan perut terdiri dari dua mekanisme, yaitu yang pertama ada mekanisme inspirasi pernafasan perut, diantaranya otot diafragma berkontraksi, posisi dari melengkung menjadi mendatar, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar, dan udara masuk. Yang kedua ada mekanisme ekspirasi pernafasan perut, yaitu diantaranya otot diafragma relaksasi, posisi dari mendatar kembali melengkung, paru-paru mengempis, tekanan udara di paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar, dan udara keluar dari paru-paru. Berikut adalah gambaran dari mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Pada saat mekanisme inspirasi, udara masuk, otot tulang rusuk kontraksi sehingga rongga dada mengembang, dan diafragma kontraksi yaitu bergerak turun. Pada saat mekanisme ekspirasi, udara keluar, otot tulang rusuk relaksasi sehingga rongga dada mengempis, dan diafragma relaksasi yaitu bergerak naik. Selanjutnya ada volume udara pernafasan. Volume udara pernafasan berkisar 500 sampai 3.500 mili. Volume paru-paru sekitar 5 liter. Dari 500 mili udara yang dihirup, hanya 350 mili yang sampai di alveolus. Sisanya hanya sampai saluran pernafasan. Jumlah oksigen yang diperlukan sehari untuk tiap individu sebesar 300 cc. Selanjutnya ada kapasitas paru-paru. Kapasitas paru-paru terdapat dua jenis, yaitu ada kapasitas vital dan kapasitas total. Kapasitas vital atau KV yaitu kemampuan paru-paru mengeluarkan udara secara maksimal setelah melakukan inspirasi secara maksimal. Nah, perhitungan kapasitas vital ini dapat menggunakan rumus, yaitu kapasitas vital sama dengan volume tidal ditambah udara komplementer ditambah udara suplementer. Berdasarkan rumus tersebut, kapasitas vital paru-paru adalah sebesar 4.750 mili. Yang kedua ada kapasitas total atau KT, yaitu udara yang dapat tertampung secara maksimal di paru-paru secara keseluruhan. Nah, kapasitas total ini dapat dijumlahkan menggunakan rumus kapasitas vital ditambah udara residu. Berdasarkan rumus tersebut, dapat dihitung kapasitas total paru-paru adalah sebesar 5.800 mili. Selanjutnya ada pertukaran gas O2 dan CO2. O2 akan ke hidung, lalu ke trankea, lalu ke paru-paru, dan lalu O2 masuk ke alveolus, pembuluh darah, diikat hemoglobin atau Hb menjadi oksihemoglobin atau HbO2 dan diedarkan ke jaringan tubuh. Di sel-sel tubuh, hemoglobin melepas O2 untuk oksidasi zat makanan di mitokondria. Oksidasi ini disebut juga respirasi sel. Oksidasi sel akan menghasilkan energi dan zat sisa CO2. CO2 larut dalam darah dan diangkut ke paru-paru. Di paru-paru, CO2 masuk ke alveolus secara difusi. Selanjutnya CO2 dikeluarkan dari paru-paru, kemudian dihembuskan lewat hidung. Penguapan air dari membran alveolus menghasilkan uap air. Selanjutnya ada frekuensi pernafasan. Normalnya frekuensi pernafasan yaitu 16-24 kali per menit. Cepat lambatnya manusia melakukan pernafasan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh. Selanjutnya ada penyakit pada sistem pernafasan. Yang pertama ada asma, yaitu penyakit kronis yang ditandai dengan penyempitan saluran pernafasan, pembengkakan, dan produksi lendir berlebih. Kedua ada pneumonia, yaitu infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Ketiga ada tuberkulosis atau TBC, yaitu penyakit infeksi bakteri yang menyerang paru-paru dan dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Keempat ada emfisema, yaitu penyakit paru-paru kronis yang mengakibatkan kerusakan pada alveoli yang merupakan bagian paru-paru tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kelima ada bronkitis, yaitu penyakit ini terjadi akibat peradangan pada saluran bronkus. Dan yang terakhir yaitu rinitis alergi, yaitu penyakit pernafasan yang disebabkan oleh reaksi alergi terhadap debu, bulu hewan, atau serbuk sari. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.